Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan seorang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jiwa, roh seorang mukmin itu akan terkatung-katung, akan tergantung dengan hutangnya sampai hutang tersebut dibayarkan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana besarnya perkara hutang. Hutang yang bagi sebagian manusia dianggap suatu yang remeh, suatu yang sepele, tapi dalam Islam ternyata Rasulullah SAW mengatakan roh jiwa seorang mukmin ketika dia meninggal akan tergantung, akan terkatung-katung sampai hutang yang dia miliki dibayar atau dilunasi. Apa yang dimaksud dengan tergantung atau terkatung-katung di sini? Para ulama kita mengatakan maksudnya adalah bahwa dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Dia tidak akan diampuni dosanya sampai hutang yang dia miliki dilunasi atau dibayar. Bagaimana Islam melihat hutang? Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi secara tidak kontan, tidak cash, secara hutang ila ajalin musamma, melakukan transaksi secara hutang sampai pada waktu tertentu, maka kata Allah, faktubuh, catatlah. Para ulama kita mengatakan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 282, ayat ini merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat ini 282 itu hampir memuat satu halaman. Biasanya satu halaman itu terdiri dari 3-4 ayat, tapi ternyata 282 ini hampir memenuhi satu halaman penuh berbicara tentang hutang. Sehingga para ulama menyebutkan ternyata hutang memiliki perhatian yang cukup besar di dalam Al-Quran, sehingga ayatnya sendiri sangat panjang. Dan di antara ayat itu Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi secara hutang, maka catatlah. Para ulama kita mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa transaksi secara hutang itu dibolehkan, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, bahwa ketika kita berhutang atau memberikan hutang, maka Allah memerintahkan kita untuk mencatatnya, mencatat jumlahnya, dan mencatat kapan hutang itu akan dibayar. Karena memang Islam mensyaratkan itu agar nanti setelah transaksi dilakukan, ketika jatuh tempo tidak ada sengketa, karena ada secara tertulis. Maka para ulama kita mengatakan, ya, ilmu akuntansi itu ada dasarnya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Artinya bahwa transaksi hutang itu adalah transaksi yang sah di dalam Islam, transaksi yang diakui, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ishtara ta'aman min Yahudi farahanahu dir'ahu. Aisyah, ibunda Aisyah pernah mengatakan Rasulullah SAW itu pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara hutang, tapi beliau menggadaikan baju besinya, sehingga para ulama mengatakan Rasulullah meninggal hutangnya belum terbayar karena demi mengambil hutang makanan. Tapi para ulama kita mengatakan Rasulullah hutang tidak hutang begitu saja, tapi Rasulullah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Baju besinya, sehingga nilai baju besi tersebut dapat membayar hutang yang diambil oleh Rasulullah dalam bentuk makanan dari seorang Yahudi. Artinya ketika Rasulullah meninggal, hutangnya itu terbayar dengan gadai atau dengan jaminan berupa baju besi yang dia berikan kepada orang Yahudi. Nah, para ulama kita mengatakan Rasulullah pernah berhutang, dan hutang itu dalam Islam adalah transaksi yang sah tapi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi mari kita lihat, Rasulullah itu pernah berhutang, tapi hutangnya adalah makanan pokok, bukan sesuatu yang lain. Makanan pokok artinya apa? Ketika tidak ada makanan pokok bisa menyebabkan kematian atau minimal bisa menyebabkan penyakit parah. Artinya Rasulullah itu pernah berhutang, tetapi beliau berhutang untuk sesuatu yang sangat penting, bukan untuk main-main, bukan untuk menaikkan gengsi. Saat sekarang ini banyak orang dengan mudah berhutang, padahal tidak punya jaminan, padahal kadang-kadang tidak punya kesanggupan untuk membayar. Kepentingannya untuk apa? Sekedar untuk menaikkan gengsi. Kereta lama masih ada, tapi ngotot harus punya kereta baru meskipun dengan hutang. Rumah yang lama masih ada, masih muat, tapi ngotot harus ngutang untuk memperlebar rumah. Mobil belum sangat-sangat penting, masih ada kereta yang bisa dipakai, tapi ngotot harus ngutang beli mobil. Apalagi ditambah dengan saat sekarang ini perusahaan-perusahaan begitu manja. Manja ngapain? Menawarkan orang untuk berhutang, padahal Rasulullah SAW tidak pernah berhutang kecuali untuk yang sangat penting, yaitu untuk urusan makanan pokok. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang rahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah mengingatkan kita tentang bahayanya hutang ini kalau tidak dibayar. Apa itu? Di antaranya yang pertama, sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat, mereka mengatakan bahwa kami pada suatu hari pernah berkumpul bersama Rasulullah di masjid. Maka tidak lama datanglah suatu kaum membawa jenazah. Selanjutnya majulah di antara mereka dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong salatkan jenazah dari kaum kami ini." Maka Rasulullah pun bertanya kepada orang yang membawa jenazah ini, "Apakah dia punya hutang?" Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan menyolatkannya." Setelah selesai disolatkan, tidak lama kemudian datanglah kaum yang lain membawa jenazah dan juga meminta kepada Rasulullah agar disolatkan jenazah tersebut. Maka ketika mereka meminta agar disolatkan jenazah yang mereka bawa, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah jenazah ini punya utang?" Mereka mengatakan, "Ya wahai Rasulullah, jenazah ini punya hutang." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia punya uang, punya harta yang cukup untuk membayar hutangnya?" Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dia punya hutang, tetapi dia punya harta, dia punya uang yang cukup untuk membayar hutangnya. Kalau begitu kata Rasulullah, aku akan menyolatkannya." Tidak lama setelah selesai sholat, datanglah kaum yang ketiga dan sama juga meminta supaya menyolatkan jenazah yang mereka bawa. Kembali Rasulullah bertanya, "Apakah jenazah ini punya hutang?" Mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah, dia punya hutang." Selanjutnya Rasulullah bertanya, "Apakah dia punya harta, punya uang yang cukup untuk membayar hutangnya?" Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada jenazah yang ketiga ini, "Kalau begitu wahai sahabatku, solatkanlah jenazah ini, sementara aku tidak akan menyolatkannya." Tidak lama kemudian datanglah Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku akan menanggung hutang mayat ini." Kalau begitu kata Rasulullah, karena engkau akan menanggung hutangnya, akan membayar hutangnya, maka aku akan menyolatkannya. Para ulama kita mengatakan, coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang bahwa Rasulullah tidak mau menyolatkan mayat
yang masih punya hutang dan hutangnya belum dibayar. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah didatangi salah seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idza qutiltu fi sabilillah afatukaffar anni khataayaya?" Ya Rasulullah, kalau aku berjihad di jalan Allah dan aku terbunuh di jalan Allah tabaraka wa taala, apakah aku akan diampuni dosa-dosaku? Kata Rasulullah, ya. Kalau engkau berjihad di jalan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau tidak riya, tapi dengan syarat engkau tidak punya hutang. Para ulama kita mengatakan, sampai mujahid di jalan Allah yang balasannya surga, tapi kalau dia punya hutang, tidak akan masuk ke dalam surga sampai hutangnya dibayar atau dilunasi. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menceritakan, kalau ada seorang di antara kalian berjihad di jalan Allah, selanjutnya terbunuh, dihidupkan lagi, kembali lagi dia berjihad di jalan Allah yang kedua dan terbunuh kedua kalinya, dia dihidupkan lagi ketiga kalinya dan kembali berjihad di jalan Allah ketiga kalinya dan terbunuh, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Subhanallah. Kalau ada seorang mujahid terbunuh sampai 3 kali di jalan Allah, tapi kalau gara-gara ada hutang, maka dia tidak akan diterima atau tidak akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hadis ini kata para ulama mengingatkan bagaimana kalau mujahid fisabilillah saja bisa tertunda, bisa terhalang masuk ke dalam surga, apalagi kalau kita adalah orang-orang yang biasa, yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang kadang-kadang sering meninggalkan ibadah atau bahkan kadang-kadang banyak melakukan kemaksiatan. Maka hati-hati, jangan sampai hutang tersebut justru menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala dan menghalangi kita terampuni dosa-dosa kita karena adanya hutang. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa seorang yang berjihad di jalan Allah itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali hutangnya. Dosanya akan diampuni seluruhnya, tetapi kecuali hutangnya. Para sahabat juga pernah mendengar, bahkan sering mendengar doa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah kubur. Rasulullah SAW juga mengatakan, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan lindungilah aku ya Allah dari fitnah dajjal. Dajjal manusia kafir nanti yang akan datang di akhir hidup manusia menjelang kiamat, yang merupakan fitnah terbesar. Rasulullah berlindung darinya. Selanjutnya kata Rasulullah, wa a'udzubika minal ma'tham wal maghram, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan dosa dan dari terlilit hutang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau senantiasa berdoa dan di antara doamu adalah engkau berlindung dari melakukan dosa dan terlilit dari hutang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula idza gharima fahaddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ketahuilah wahai para sahabatku, kata Rasulullah, seseorang itu kalau sudah banyak hutangnya, kalau sudah sering berhutang, maka biasanya kalau ngomong suka bohong. Yang pertama kata Rasul, ini kebiasaan orang kalau sudah suka hutang, ngomong suka bohong. Yang kedua, kalau janji suka tidak ditepati. Inilah kriteria orang yang biasanya suka berhutang, apalagi hutangnya banyak. Kata Rasulullah, di dunia ini dia akan tercebur ke dalam perbuatan maksiat. Apa itu? Suka bohong kalau bicara. Yang kedua, suka tidak tepat janji kalau dia berjanji. Adapun di akhirat nanti, maka dia akan dihalangi dari masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala dan dihalangi dari ampunan dosanya sampai hutangnya itu dibayarkan. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan dan menasihati, pada dasarnya kita boleh berhutang, tapi dengan adab-adab, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Yang pertama, ketika kita hendak berhutang, maka hendaknya kita harus meniatkan bahwa kita berusaha maksimal akan membayar hutang tersebut. Jangan sampai kita berhutang tapi berniat tidak membayarnya. Kata Rasulullah, siapa yang berhutang dengan niat tidak membayarnya, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah dan dihitung sebagai pencuri.
Kalau ada orang berhutang dan niat tidak membayar, maka kata Rasulullah, dia bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dan dianggap sebagai pencuri. Yang kedua, dalam berhutang tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada riba. Pinjam 100, kembalikan 110.000. Ini riba. Atau pinjam 1 juta, kembalikan 1.100.000. Itu riba. Ini tidak boleh dalam Islam. Kalau kita berhutang dengan ada ribanya, maka tidak boleh sama sekali. Apa kata Rasulullah? La'anallah akilar riba wa muqilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah melaknat siapa orang yang memakan riba. Pinjam pakai riba dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Au muqilahu, atau orang yang memberikan pinjaman tetapi pinjamannya itu harus dibayar lebih karena dengan riba. Wa syahidahu, dan orang yang menyaksikan pertransaksi yang ada ribanya. Wa katibahu, dan orang yang mencatat transaksi tersebut. Para ulama kita mengatakan artinya seluruh orang yang terlibat dalam transaksi riba dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Yang minjam, yang memberikan pinjaman, yang menyaksikan pinjaman riba tersebut, dan juga yang melakukan penulisan atau mencatat riba tersebut. Selanjutnya kata para ulama kita, hendaknya ketika kita meminjam, maka pinjamlah untuk suatu yang sangat-sangat mendesak, yang sangat-sangat penting. Adapun hal-hal yang tidak mendesak, maka seharusnya kita tidak memaksakan diri untuk meminjamnya, karena mengingat bagaimana dampak besarnya atau bahayanya dari hutang tersebut. Dan selanjutnya, hendaknya orang yang berhutang tersebut menepati janji, dan kalau belum mampu membayar, maka hendaklah dia menyampaikan atau mohon izin kepada orang yang meminjamnya agar diberikan waktu tenggang, bukan sebaliknya diam-diam saja atau pura-pura lupa dengan hutang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa terbebas dari hutang dan tidak menjadikan hidup kita terbiasa untuk berhutang, apalagi untuk hal-hal yang tidak sangat-sangat penting. Dan mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa terbebas dari ancaman Allah tabaraka wa taala dan bisa dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.